Tapi tahukah Anda sejarah batik itu? Pasti belum tahu semuanya ya. Sama, yang tahu di sini hanya Cak Lontong. Moga-moga itu juga. Coba saya tanya dulu sama Cak Lontong. Kira-kira Anda tahukah batik itu? Nah, lo duduk aja deh, nggak usah diri. Lu ketinggian. Terima kasih. Ya. Kang Denny, sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan menjelaskan dulu. Lo mending perkenalkan diri dulu dong. Oke. Saya dari saksi Barisan Komandan Berduit dan Sangar. Disingkat? Si Badan Besar. Wah. Oke. Seperti apa, Cak, itu? Sebelumnya saya terima kasih, saya bangga bisa berada di sini dan melihat Anda semua mengenakan batik. Iya. Ini setidaknya minimal Anda mengikuti anjuran Presiden. Iya. Untuk mengenakan batik setiap hari Jumat. Betul. Tapi kan ini sekarang ini hari Kamis. Saya yakin kita semua akan pakai ini sampai besok, ya. Emang lo nggak punya baju? Bicara batik tadi. Iya. Itu ada sejarahnya. Iya. Saya pun tanya makanya sama. Nah, ya. Sejak zaman Mojopahit, itu sudah ada kerajaan. Iya, ini kan kerajaan. Ya, iya namanya kerajaan Majapahit. Dan di kerajaan Majapahit itu sudah dikenal sesuatu yang sampai sekarang mungkin itulah yang disebut batik. Ya. Batik itu baru mulai mencuat itu setelah Perang Dunia Pertama. Berarti tahun 1920-an. 20 ya? Ya. Kan 1915 itu perang. Ya. Mulai perang sih baru kasak kusuk, kapan ya perangnya gitu. Gosip-gosip, baru gosip-gosip. Isu-isu ya. 20 itulah mulai batik dikenal. Dan yang membawa ke internasional itu waktu konferensi PBB. Ya. Bapak Presiden kita dulu, Bapak Soeharto, memperkenalkan batik secara resmi di dunia internasional. Nah, dunia internasional. Sejak itulah batik dikenal sebagai budaya Indonesia. Dan Anda tahu, bukan hanya Indonesia yang cinta batik sebenarnya. Oh ya? Anda tahu Presiden Afrika Selatan almarhum Nelson Mandela? Ya, tahu saya. Anda tahu? Tahu. Saya tahu juga itu. Presiden Amerika Bill Clinton? Iya, saya tahu itu. Tahu. Saya tahu juga. Iya, sama. Tapi Nelson Mandela emang selalu pakai batik. Nelson Mandela dalam urusan resmi kenegaraan dulu semasa hidup selalu mengenakan batik. Setelah dia mengenal batik dari Indonesia. Tepuk tangan buat saya. Buat Nelson Mandela. Buat Bapak. Kenapa jadi buat Beliau kan juga sudah nggak ada. Betul sekali, Pak. Itu kan iya, keluarganya ada. Iya, oke. Jadi itulah sejarah batik. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan di Indonesia ini batik bukan hanya dikenal di Jawa. Iya, betul. Hampir semua daerah di Indonesia ini mengenal yang namanya motif batik. Ya. Makanya ada batik Pekalongan. Kalau Jawa Pekalongan, ada Cirebon, Garutan, Solo, Jogja, Papua ya. juga. Bali, Papua, Kalimantan, itu semua ada motif batik. Iya, ada Jadi di di Indonesia- Garutan, Tasikan. Ini yang Anda pergunakan ini batik mana ini? Tanah Abang juga ada, Pak. Saya lihat, Pak. Tanah Abang. Iya, Meng itu tapi yang jualan. Distributor. Itu. Jadi yang ini saya kan itu beda mohon nih. maaf ya Kak, Ya. bukan pamer ya. Iya. Di rumah saya itu batik ada tuh dari mana-mana. Iya. Dari saudara, dari temen. Itu namanya batik, jenis batiknya, Cak. Yang ditanya nggak tahu dapatnya. Nggak, sebentar, Cak. Ini yang lain pakai batik, kok ini pakai botak? Yang itu, Bapak itu alatnya, Pak. Itu sebenarnya alat yang buat ditempelnya. Ini sebenarnya batik seperti halnya celana Anda ini batik. Oh, batik. Kepalanya, mohon maaf Kang Maman itu batik. Cuma motif polos. Oh, ya bukan batik dong kalau kayaknya belum dibatik. Nah, Anda harus mulai tahu ya, membedakan mana batik, mana enggak. Batik itu ada motif-motifnya. Ya. Kalau kita kenal misalnya ada motif yang Anda tahu kawung, parangkusumo, ya. parang rusak, macam-macam. Itu motif batik. Teknik pembuatannya juga ada. Batik tulis. Batik tulis. Yang ditulis di Tembok. pakai canting. Batik apa yang ditulis di Graffiti tembok? namanya. Jadi di kain. Emang pernah ada orang pakai baju semen? Masa di tembok? Kali aja Robocop mau pakai, Pak. Motif batik itu macam-macam. Iya. Jadi itu tadi motif yang parangkusumo, kawung, segala macam itu yang ditulis tangan atau sekarang teknik baru dengan model cap. Cap ya. Itu motif batik. Printing lah ya. Ya, motif parangkusumo, motif kawung. Tapi kalau itu biasanya prosesnya dari kain polos, kemudian
diberi gambar dan warna dengan canting. Iya. Ada lapisan lilinnya, kemudian dicelup ke air panas. Itu proses ke warna, malam. terus Iya. kemudian dijemur. Itu motif-motif batik hasilnya macam-macam. Tapi kalau yang dicelup, itu yang batik, Iya. itu motifnya bisa asmara, utang piutang atau balas dendam. Itu yang dicelup yang batik. Ya apa? Terus yang Ini diselidiki itu oleh yang apa berwajib. hubungan jadi kriminal begini? Orang yang ngebatiknya lu celupin. Loh, makanya kalau yang dicelupin itu batiknya, motifnya keluar barang Macam-macam, kusumo, iya, barang rusak itu. Iya. Tapi kalau yang dicelupin yang batik, itu motifnya bisa utang piutang, asmara atau balas dendam. Itu kriminal itu. Iya, orang Makanya yang jangan dicelupin. sampai yang dicelup yang batik, Iya, karena iyalah. motifnya bisa lain. Iya. Dan Anda harus tahu syarat sesuatu kain itu disebut batik itu ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Yang pertama, dia harus batik. Ya iya, kita kan ngomongin batik, batok. Temennya kelapa. Bener Pak. Iya emang. Kalau motifnya baik, kalau dia bukan batik jangan disebut batik. Ya betul. Makanya syaratnya disebut batik harus batik. Yang pertama. Dua, Nah, motifnya batik. betul. Dan batik itu harus ada unsur B-nya. Masa kita manggilnya atik? Gak enak dong. Iya sih. Iya. Dan batik itu sepanjang masa dan harus dilestarikan. Beda dengan batuk. Batuk itu biasanya malam keluar sering dan itu harus disembuhkan. Iya. Dia sebelah kamu itu Batak tuh. Batak Iya, saya. di sebelahnya. Ini kan salah satu suku bangsa kita. Iya. Ini harus Lestari. disayangi juga kita. Pak Jarwo, ini nulis aja. Bapak tuh dari tadi Pak nulis mulu, kenapa sih Pak? Bapak kayak orang mau daftar KPU. Lagi gambar batik saya. Oh. Parangtritis, Pak. Nah, ini contohnya batik yang saya pakai ini. Daerah. Ini Nah, batik ini dari contohnya mana? nih ya. Iya. Ini Saya pengen tahu nih. Ini Anda luarnya disebut batik. Luarnya yang luarnya. dalamnya. Oke. Ini batik. Kalau dalam Nah, kalau gini dalamnya apa itu? balik. Batik dibalik itu namanya. Saya mau tanya sama Pak Marwoto ini. Biasa beliau ini mengetahui sekali yang namanya batik-batik ini. Jangan dikit, Pak. Oh, Kurang iya. denger. Udah bisa lah, Meng. Nggak usah kencang. Kedengeran ya Pak segini ya Pak? Bapaknya nggak ngomong. Batik Kang Denny, batik Pak Maroto bagus loh. Ini, bayangin. kalau ini boleh. perpaduan jas, Iya. batik dan juga dasi. Ganteng loh. Ganteng. Ini tulus apa fitnah? Tulus tuh kalau Astrid ngomong tuh. Iya. Jangan sepat loh. Sempat. Ikut ya? Ini juga batiknya KW ya? Maksudnya kawung ya ini. Kawung bukan. Oh kawung, iya. Batiknya asli, Pak. Mukanya yang KW. Konotasinya lain kan. Oh iya. Kawung jangan di. Oh nggak boleh disingkat ya, iya. Ya. Saya Kawung. perkenalkan, Ya. saya dari Asosiasi Sutradara Seni Budaya Canting Batik. Disingkat apa? Astrid Cantik. Hai, ya. Wuhui. Dari berbicara masalah batik, batik itu dari kata dari huruf B A T I K. B B-nya itu apa? berpola. Oh, A. A-nya. Asik, T. tetap indahnya kelihatan. Oh. Wah. Batik pun bagaimanapun juga indahnya kelihatan. Itu yang berpola. Iya. Kalau yang tidak beraturan itu disebut abstain. Woi, Yang tidak beraturan apa disebutnya? abstrak deh katanya, abstrak. Abstrak mungkin. Abstrak. Kalau abstain, Absen ya, absen ya nggak ini berarti tidak memilih lah. nah, makanya saya juga tidak berpendapat itu masalah yang tanpa beraturan itu. Oh iya. Jadi kalau Bapak wajahnya absen ya Pak? Maksudnya tidak beraturan Pak. Lanjut Pak. memang kalau kita sinkronisasi Iya. itu juga tidak baik. Iya. Justru yang begini ini yang mahal. Iya. Coba, batik itu yang beraturan. Iya. Itu berarti batik painting. Ah. Harganya murah. Iya. Tapi yang tidak beraturan, ada yang sedikit ke bawah, ada ke atas, itu yang mahal. Justru itu mahal. batik tulis, Pak. Jadi wajah seperti itu mahal. Oh. Karena Tidak beraturan. Tidak beraturan. terima kasih Astrid. Jadi menurut saya Bapak tuh jadi wajahnya ditulis ya berarti ya? Kok nggak beraturan gitu? Pak, Iya. Bapak muka apa buku tulis? memang
wajah kita semua itu ditulis. Oh, ditulis. Ditulis oleh suratan takdir. Iya, betul, Pak. Memang kalau lihat wajah misteri. Wajah... Tapi alhamdulillah rezeki menteri. Oh, tepuk tangan dulu dong. Amin, amin. Kalau saya tetap pilih batik cap atau painting. Alasannya kenapa? Oh, banyak sekali. Kalau batik tulis itu jarang ada duanya kadang-kadang. Tapi kalau batik painting atau batik cap, itu kita mau pesan untuk karyawan itu semua sinkron, semua bisa sama. Iya, betul. Dan waktunya cepat, harganya murah. Yang namanya pengetatan uang lebih irit efisien ya dengan pakai batik cap itu. Lebih mudah kita mencari. Kalau batik tulis kita buat satu kain batik yang untuk kebaya, itu belum tentu 2 minggu ada selesai. duanya, iya. Ya. Tapi kalau pakai batik cap itu cepat, kita mau buat seragam berapa orang cepat sekali. Untuk masa, untuk seragam bisa Satu. dipakai ya. Kedua, yang namanya batik tulis itu tembus ke balik kainnya. Tembus, Tapi, ya, kelihatan maksudnya ya. Tapi kalau batik cap nggak tembus karena bersayap. Jadi paling tidak. Pak, ini apa sih Pak yang diomongin apa? Bapak tuh ngomong kalau, aduh, ya benar Meng. Ini nggak bener, Pak. Ini Bapak ngomongin apa? Codot apa? Bersayap. Memang di teks seperti itu sih. Oh, di teks seperti itu. Bapak juga jangan ikut campur, ini urusannya Pak Maroto. Enggak, dia nggak. Saya diam dari tadi. Nggak ngomong-ngomong apa-apa. Ini orang, awas wajahnya. Udah. Tanya sama itu. Iya. Bapak jangan begitu. Bapak juga sendiri beli. Beli apa? Tuyul tuh di belakang. Itu datang sendiri, Meng. Pak. Ya, Pak Jarwo. Gimana menurut Pak Jarwo? Nih, Pak Jarwo nih batiknya apa nih? Wajok baja itu, Pak. Ini teruntum. Ini batik khusus orang tua. Ini batik teruntum. Udah. Untuk ya. Gitu sih. Bener nggak? Biasanya dipakai Nah, untuk ya. orang tua. Baik, Ya, coba yang betul. dari sana. Bener nggak? Ya, Yang dari biasanya sana tuh. ya. Ya, dari Cocoknya. budaya kan. Ini kan teruntum ya. Nah, kalau Batik ini khusus cocok orang nih, tua Pak. kan? Ini motif cocok buat orang gila ini, Pak. Tapi sebentar, saya setuju dengan Komeng. Surakarta. Bapak ini dalam mencocokkan itu kurang bagus ya. Batiknya udah bagus, Bapak ngapain kain jok? Iya kan, Pak? Kain jok dipakai jas. Alah, Pak. Ini kan jok Ini baja kan yang... Oscar nih. Iya, jok baja yang pakai gas, Pak. Iya. Yang bajanya biru. Ini. Pak, saya kira ini sudah pas justru Pak Jarwo kalau kain jok dipakai jas. Kenapa? Nah, mukanya kan buat duduk. Silakan Pak Jarwo. Pak Jarwo dari mana? Saya dari inilah anak kutu. Hah? Membuat gatel lemes. Disingkat apa? Ih, aku gemes. Ya. Pantas enggak saya ngomong gitu, Pak? Ya Bapak bisa ngerasain sendirilah. Lihat teman-teman dari Unisma, BSI udah pada muntah tuh beberapa orang. Silakan Bapak. Asal jangan diulang lagi aja udah. Nggak apa-apa sekali barusan kan nggak sengaja. Pak, barusan kan nggak sengaja. Jangan diulang aja. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat bangga atas pengakuan. Suratnya udah turun. Surat apa lagi? Itu sebagai warga negara. Ya udah dong, KTP kan sudah menunjukkan saya penduduk Indonesia. Ah, dulu pemain badminton juga punya KTP tapi belum Warga negara. Itu Iya. lain. Saya kan istilahnya orang yang lahir pribumi di sini. Ini kenapa bahas badminton sih? Ini bahas batik ini. Waktunya habis nih gara-gara materinya belum selesai. Ah, elah. Silakan Pak. Saya ulangi lagi. Ya. Saya sebagai Nah kalau diulangi dari Calontong tadi awal. Oke, Calontong. Saya akan menjelaskan sejarah. Ini gimana maunya gimana sih? Maunya Bapak tuh apa? orang main dorong-dorong aja. Emang dia lagi ngantri minyak? Maksudnya dari awal dari saya. Oh, dari Bapak ya. Silakan. Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat bangga sekali atas pengakuan dari UNESCO. Maka dari itu, setahun yang lalu saya diangkat menjadi Sekjen PBB, Pak. Wih, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan
Nggak tahu dia diangkat jadi sekjen PBB. Siapa yang mengangkat Bapak? PBB, Pak. PBB itu apa? Persatuan, Pak? Sekjen Sekretaris Jenderal Pemakai Baju Batik. Oh, memakai baju batik. Apa gini-gini? Ya, sebagai tanda bangga. Oh. Ibu dengerin nggak apa-apa sambil ngulek aja. Iya, Pak, kan gado-gado. Lihat bajunya dong. Itu tuh bajunya bagus. Makasih. Iya. Iya. Tahu dong. Jangan lihat wajahnya, yuk. Jadi, Bapak tetap aja nih Bapak. jadi pengertiannya begini, Pak. Batik itu jangan dilihat dari segi motifnya aja, tapi di balik motif itu ada filosofinya, Pak. Wah, ini dalam nih. Padahal memang sumur dalam. Maksud saya pengetahuan Bapak luar biasa. Misalnya seperti ini. Iya. Dengerin nih, Meng. Ya. Iya, saya dengerin Bapak, emang saya mau kondangan. Ada motif yang namanya mega mendung. Mega mendung. Ya, Bapak Mendung. Itu artinya bahwa perjalanan hidup manusia. Jadi pemakai ini agar selalu mawas diri, Pak. Macet tuh kalau minggu. Enggak, ini mega mendung Mega bukan mendung bukan puncak. puncak. Ini maksudnya mega mendung. Jadi orang itu yang pakai harus selalu mawas diri, Pak. Awan, motifnya awan. Yang cocok, Kang Gado-Gado dengerin ya. Yang cocok menggunakan motif mega mendung ini itu? adalah para pejabat negara. Jadi harus selalu mawas diri. Iya. Kemudian ada yang namanya motif sidomukti. Sidomukti. Iya. Artinya kemakmuran. Biasanya Cocok buat dipakai itu. tukang gado-gado, dengerin dulu. Orang belum ngomong dipotong aja. Nah, sidomukti ini artinya kemakmuran. Ini cocok dipakai semua orang, Pak. Karena Supaya pada makmur. dasarnya setiap orang itu mengejar kemakmuran. Kemakmuran. Nggak apa-apa. Kecuali Ahmad Albar. Loh, kenapa? Ahmad Albar itu bukan kemakmuran yang dikejar, Apa yang tapi terjadi? diskota, Pak. Itulah. Oh iya. Lagunya mengejar lari diskota, berlomba-lomba saling berebutan. Jadi Pak, nggak ada oksigen. Takutnya ngos-ngosan. Itu lagu rock soalnya, Pak. emang saya mau mampus. Enggak kan kalau lagu rock itu harus lebih lagi suaranya. Ya, ini saya masih tegar. Oh iya. Oh, itu deh yang ngamen. Pesan 2. Jadi kemudian, nah, batik tulis itu adalah salah satu produk dari Indonesia yang sangat mahal harganya karena dikerjakan dengan tangan, Pak. Iya, pakai tangan. Saya pernah mesan batik dari tulis. batik tulis, tapi pas pesanan datang ternyata bukan. Aduh, gimana ceritanya ya? Bapak, kalau lupa, Bapak di segmen selanjutnya ya, kalau lupa ya. Pak, besok dibatasin aja umur-umur yang kira-kira Pak udah Jarwo, ada. mohon maaf. Bisa saya bantu? Nah, Enggak, ntar yang lucu Anda lagi. Ya, yang lucu jangan lu terus dong. Iya benar. Nah, saya pernah pesen batik tulis. Jadi gini loh Pak, maksudnya. Enggak, ini saya udah mau, orang mau ngelucu ini, aduh. Ini pasti lucu, tenang aja, tenang. Oke, kita harus sabar ya. Taruhan, Pak. Ya, Lucu nggak? gue ragu-ragu sih sebenarnya. Ayo, taruhan berani. Saya sih orangnya nggak suka menjudge orang lain. Iya. Oh, iya. Tapi saya yakin enggak. Lu tuh, silakan Pak Jarwo. Bisa dibantu Pak? Enggak usah. Gak usah, Meh. Batik tulis itu paling yang saya suka karena dikerjakan dengan tangan, Iya. Pak. Alami. Iya. Nah, saya pernah pesan batik tulis, tapi nggak pernah jadi-jadi, Pak. Loh, kenapa? Kenapa nggak jadi-jadi? Karena yang bikinnya buta huruf, nggak bisa nulis, Pak. Halus. Ketawa dong. Saya mau ngomong sama calon dong. Seperti dugaanmu. Seperti dugaanmu. Mana? Nyium sini aja. Mana?
ngomong. Ngapain juga? Kirain mau ngomong. Aduh. Dibantuin nggak mau. Jadi nggak bisa nulis. Nah sekarang mungkin Pak Jarwo mau mengembangkan lagi batik membaca. Karena ada calistung itu Pak, membaca dan Menghitung. berhitung menulis. Iya. Batik itu ternyata ada 2, Pak. Batik itu ada 2. Imal tadi banyak, sekarang ada 2. Apa? Oh jenisnya. Batik tulis apa cap? Sudah, tadi sudah saya sebutkan. Maroto. Iya. Sudah saya sebutkan. Iya. Batik tulis. Nah, gitu pancing gitu dong. Ini hanya saya yang bisa bantu. Oh iya. Batik silakan. tulis. Batik tulis. Batik tulis itu ada 2. Ada 2. Tulis tangan apa dicap? Tangan. Tangan ada 2. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan ada 2. Ada yang ke Bogor, ada yang ke Cianjur. Udah saya di sini aja. Lu habis dong. Hei, lu habis dianya. Pancing lagi. Lu ngapain dia ke Bogor? Yang lucu dia dong. Tapi bener juga. Lagian, Salontong nggak punya tujuan mau ke Cianjur apa mau ke Bogor. Iya, berarti kan saya di sini. Bapak aja, yang lain. Bapak aja. Gua. Dah. Lontong parah nih. Pak ini pembawa acara Bapak main enak kali dorong-dorong. Ya habisnya, Bapak aja mancing Pak Denny. Iya udah. Awas yang lain yang ikut-ikutan. Bogor. Kanan. Bogor. Enggak. Mulai dari awal lagi, kanan. Kanan ada 2, Pak. Ada 2. Yang mau ke Bogor apa yang ke Cianjur? Bogor. Bogor itu ongkosnya kira-kira 6.000, ke Cianjur 3.000. Baca lontong tadi udah mau baca lontong. Ketawa. Bukan gara-gara lu lucu duluan sih tadi. Lucu apanya sih, orang saya dipaksa ke Bogor Cianjur, orang nggak mau pergi. Tahu gitu gua ikutan lu mendingan diam di sini daripada ke Bogor 6.000. Saya masih banyak sayang, Pak. Wah nggak bisa, waktunya udah habis. Ntar aja, Pak Jarwo. Makin senang itu Pak, wisatawan disedot makin senang. Meng, maksudnya kita menjadi daya tarik begitu. Mereka datang ke tempat kita. Yang namanya tempat menyelamnya ya. Ya. Tempat menyelam kita bukan hanya di Raja Ampat ya. Enggak. Raja Pak, Ampat. Instruksi Pak. Iya. Darat juga bisa takut salah lagi Pak. Iya. Daripada Iya instruksi benar. tadi. Iya, instruksi. Sekarang udah benar nih. Iya, saya baru ke Lampung Pak, bagus-bagus Pak. Namanya apa daerahnya? Ada Pahawang, Pahawang. ada Tanjung Putus, Pahawa? ada Kiluan. Kiluan. Dekat Krakatau. Enggak, sebelah sini lagi, Meng. Right. Jadi dari Lampung mesti 3 jam dulu, tapi memang jalannya jelek, Pak. Nah, infrastrukturnya kan? Sedang Tapi diperbaiki. bagus banget karena kita bisa lihat dolphin selain di Bali, di Kiluan juga bisa lihat dolphin. Di Bagus, Ancol Pak. juga bisa lihat. Hah? Ancol. Kalau itu kan dia udah ini, Meng. Kalau ini dia masih Liar, masih liar. Ambil susunya. Hah? Itu kuda, Bukan Meng. itu kuda, yang masa diambil. kuda? Kalau dolphin ada susunya nggak Pak? Saya belum pernah lihat dolphin pakai mie. Ngaco lu. Pak Jarwo, lanjut lagi. Hei, apa sih lu? Sadar. Itu ada yang pesan Iron Man mesin gado-gado nggak dibikin? Ini bukan Iron Man nih. Oh, bukan. Ya, Jadi bahwa kita seperti Bapak katakan tadi Malaysia bagaimana Ya. seperti itu perilakunya kepada negara kita, itu makanya diingatkan kepada rakyat kita supaya bahwa peliharalah apa yang diwariskan oleh leluhurmu, iya. sebab itu sumber kebijaksanaanmu. Orang bijak bayar pajak, orang baik pakai batik. Oke. Iya. Orang bijak Bayar pajak katanya. Terus orang baik pakai batik. Contohnya seperti ini, Nelson Mandela, Iya. mantan presiden Afrika Selatan. Udah itu- tadi. Iya, ini beda, lucunya Beda lagi. beda. Main ini lucu lagi loh. Ya udah tadi. Ini ada urusan dengan Nelson Mandela. Iya. Bisa saya bantu? Nggak bisa. Pak Jarwo, tapi janji ini lucu ya. Betul. Janji Pak Jarwo. Nah, makanya dengerin dong sayang. Maaf Gareng. Bapak. Anda namanya Gareng bukan? Bukan. Oh ya sudah. Namanya Jarwo. Sebut aja Pak Mar. Marpaung bukan? Marwoto, jaminan mutu.
Nelson Mandela itu hampir setiap hari dia menggunakan batik. Nah, sementara orang kita pada hari-hari tertentu saja pakai batik. Iya, hari Jumat yang diwajibkannya. Tapi Betul. ada beberapa juga yang memakai batik. Setiap acara formal Nelson Mandela pakai baju batik. Iya. Kenapa dia setiap acara formal pakai baju batik? Iya. Kenapa, Pak? Karena kalau pakai baju renang tidak sopan, Pak. Tapi kalau misalnya baju renangnya batik, Pak, itu bagus. Pak, Pak Denny, Ya. tolong jangan diganggu biar lucunya dapat terus. udah barusan udah. Lu nggak dapet ya barusan ya? Udah. Nggak tahu. Kok nggak dibilangin sih? Tadi udah ngomong. Nggak dikodein. Pak, kita tungguin siapa lagi. Oke. Lagi lucu lagi. Lagi-lagi. Aduh, cakep-cakep PA ya. Nah, kalau saya, Pak, menggunakan batik itu tergantung kapan dan di mana acaranya. Iya. Itu belum, lucu udah ketawa. Belum, baru prolog. Ah, elah. Tergantung acaranya apa. Iya. Misalnya saya ingin bertemu dengan karyawan perbankan. Perbankan. Saya pakai motif bunga-bunga, Pak. Oh. Sebab orang perbankan suka dengan suku bunga. Iya, betul. Iya. Ketawa. Tepuk tangan, ya. Gitu kan? Iya. Mikir. Woi, mikir. Loh, kok kamu nggak ketawa, Cak? Kan tadi udah lucu. Suruh mikir sih jadi nggak ketawa. Suruh ketawa dong biar saya mikir. Nah, kalau misalnya ingin ketemu wanita, saya pakai baju batik motif burung. Burung. Sebab wanita suka melihat burung. Oh. Maksudnya apa nih? Maksudnya kemana? Gitu lah. Ya. Burung cendrawasih. Hah? Burung cendrawasih yang indah-indah Iya, burung maksudnya. cendrawasih itu kan Iya. salah satu burung dari Papua kan? Iya. Tapi burung juga dipilih, yang muda-muda itu seneng burung, tapi juga yang burung muda, kalau burung tua dibuang itu. Ya karena bunyinya kan nggak bagus sih. Iya. Udah bulunya udah habis juga. Iya. Nah, kalau saya ingin ketemu si Komeng, saya pakai batik itu motifnya orang marah, Pak. Orang marah tuh seperti apa, Pak? Itu sakit gigi, nggak marah itu, gitu. Saya apa aja kok salah sih? Motif Nah, kanan. budaya batik itu seperti saya ini dari Solo, Pak. Iya, ini Solo. Surakarta motifnya. Namanya ini Iya, Pak Leandro. Pak Leonardo. Leonardo. Iya. Ini Mbak, apa saya nggak namanya? nanya Anda botak yang sebelahnya itu. Yang sebelahnya, iya. Ya. Pemain film tuh, Leonardo de Capricorn. Caprio. Tapi tahu Bapak jenisnya tadi apa? Udah dikasih tahu kan? Ini jenisnya apa? Perang tritis. Bukan parang tritis tempat. Itu pantai. Tempat. Truntung ya? Ada Truntung. Truntung ya. Sesuatu mawar merah Yang kau berikan kepadaku. Ini lucu. Ya, ini lucu nih. Ya. Nyanyi lagu-lagu yang budaya-budaya zaman dulu dong. Lagu-lagu yang zaman dulu. Nggak bisa ngomong dia, Pak. Live soalnya. Kalau ingat lah apa batik-batik kan tradisional gitu Iya. kan. Jadi ingat dari kejawa-jawaan daerah Solo itu lagu keroncong lebih enak gitu kan. Lagu keroncong. Sepasang mata bola Dari balik jendela. dari awal. Salah nyanyi. Harusnya gimana ini? Salah nyanyi. Intro sih, Pak. Ya, Lagu Sepasang Mata Bola itu bukan Solo, bukan Solo. tapi Jogja. Perjuangan Jogja. Iya. Jadi ini salah peta. Iya. Kalau Solo itu yang Batik Solo, batik yang menyajikan itu Itu salah barusan. Dari Solo saya pergi ke Jogja dulu mampir. Putri Solo. Solo bener Solo. Iya. Itu ada dari Solo. Hampir malam Di Jogja. Itu
Jogja kan? Jogja? Jogja ketika keretaku tiba. Kereta berangkat. Ini kenapa ke sana sih larinya? Ah elah. Remang-remang cuaca. Gimana sih sebentar? Ini remang-remang cuaca tuh nggak ada yang remang-remang. Remang-remang tuh warung remang-remang. Iya benar. Ya lagunya begitu. Ini saya mau tanya lagi sama calon tong. Kita kan harus melestarikan yang namanya batik ini adalah tradisi yang membanggakan untuk kita sendiri. Bagaimana caranya? Paling tidak kan kita sebagai bangsa Indonesia paling tidak mempergunakannya tuh. Sekarang tuh kesempatan untuk memakai batik bukan hanya di acara-acara yang formal seperti itu. Hanya dua yang biasanya dulu tuh dipergunakan, formal dan ibu-ibu yang pakai kalau malam daster biasanya kan. Soalnya aduh enak dingin gitu kan. Ya. Kalau menurut Anda seperti apa, Cak? Iya kan? Iya. Saya kira Pak Jarwo. Pak Jarwo tuh gitu. Enggak, saya kira Ya. kecintaan rakyat Indonesia pada batik sebenarnya tidak perlu diragukan. Karena Ya. ketika seperti tadi disebutkan Asti, ada negara lain yang mengklaim batik, itu dengan serta-merta kita bangkit untuk membela. Iya. Artinya merasa memiliki sebenarnya. Hanya implementasinya. Kita sebenarnya nggak usah skup yang besar-besar. Ke keluarga saja. Iya. Kalau Anda semua pemirsa ini mengajak anak berwisata batik. kemana, sempatkan ke museum batik. Karena hampir di kota-kota besar yang ada museum batiknya itu pasti ada museum batik. Oh, gitu ya, Cak ya? Gitu ya, Cak ya? Iya. Ya. Iya ya gitu ya, Cak ya? Iya ini benar. Jadi ajak ke mereka ke Iya, sana hanya beberapa kota. supaya mengenal. Kalau nggak salah di Jogja tuh di Pekalongan, Pak. Parangtritis di atas tuh ada. Ada. Kalau kan ada tamannya, Pak. Pekalongan ada ya? Iya. Terus kalau pemerintah Bahasa upaya kan Betawinya jelas. pekampretan, Pak. Kok Pekalongan meng bukan artinya kalong jadi pengkampretan katanya. Ya beda, nama ini nama Pekalongan. nggak bisa diganti, Meng. Jadi ada di Solo, di Jogja ada kampung batik, ajak ke sana untuk Iya. berwisata dan juga supaya mengenal langsung. Itu. Kalau upaya pemerintah sebenarnya dengan membuat aturan seperti sekolah dalam seminggu itu sekali hari Seninnya, sekali hari Selasanya, sekali hari Rebunya. Itu tiap hari. Tiap hari, Cak. Tiap hari namanya. Tapi Seninnya kan sekali kan dalam seminggu. Iya, Seninnya sekali. Selasanya sekali kan. Iya. Terus yang salah apa sih? Pakai batiknya maksudnya, Pakai batiknya cukup hari Jumat. Oh, gitu. Seperti itu di pemerintahan juga. Itu upaya melestarikan. Tapi yang terpenting ketika Anda sudah punya batik, ya. Minim satu keluarga itu diberi minim 2 batik. 2 batik. Masing-masing anggota keluarga. Yang penting adalah cara merawat. Merawat Kalau batik, Anda betul. cinta kan harus tahu merawat. Iya. Ini cara langkah-langkah sederhana supaya batik yang kita miliki ini awet. Iya. Ini Seperti kadang-kadang apa? orang nggak ngerti punya batik nggak bisa merawat. Dikira Merawat batik itu kan- kualitasnya jelek. Padahal kalau cara merawatnya salah, apapun bisa jadi cepat rusak. Iya. Gitu loh. Ya pertama merawat batik. Cerdas nih. 1, jangan mencuci batik kalau tidak kotor atau masih bersih. Baju juga gitu, baju juga gitu. Iya, itu. Kalau toh habis digunakan, Nenek-nenek minum ciu juga tahu itu. tapi belum tentu pakai batik. Nenek yang Ya. seperti itu. Jadi kalau toh Ya, tapi baju nenek-nenek. batik setelah Ya. digunakan itu jangan langsung dicuci, tapi dikeringkan, diangin-anginkan dulu. Ya. Itu. Jadi jangan langsung dicuci. Itu pertama. Yang kedua, jangan dicuci dengan mesin cuci. Oh iya itu benar. Ya, benar. Tapi harus dengan tangan dan Tangan. harus pelan-pelan. Ya. Itu yang kedua. Jangan tiga, kalau setelah selesai mencuci jangan diperas dengan cara dipelintir. Iya. Tapi Harusnya cukup dibuka pelan-pelan, digantung. Udah dia akan kering sendiri. Oh, 2 diangin-angin. minggu kering kok. Lama banget 2 minggu. Diangin-angin. Itu paling Ya. lama. Tapi itu kan baju bukan susu, kenapa mesti diperes? Ya kan Ya, kalau buat maksudnya- cepat kering. Men. Ya. Yang keempat jangan memberi pewangi saat Kalau mau menyetrika. cepet kering lapor Telkom. Apa itu? Kerangkring itu namanya, itu kerangkring. Ini kering, men. Kering. Nggak basah. Lah ya Kering. telepon kan kering, ya kan? Kring-kring. Ya tululut-tululut juga. Telulut. Yang terakhir apa? Lu jangan memberi pewangi saat menyetrika. Ya, Jadi kenapa? kalau menyetrika batik itu nggak boleh langsung, harus diberi pelapis atasnya. Yang diberi pewangi atasnya. Kalau perlu pewanginya jangan disuruh tapi ke badan kita aja. Oh, iya iya. Terus
jangan ditaruh atau menyimpan di tempat yang lembab atau terbuka, apalagi tanpa pengawasan, itu cepat hilang. Diambil orang. Dan yang terakhir, yang dicolong itu namanya. jangan menyimpan di dalam lemari makan. Ya iya, lemari baju dong, Cak. Kalau toh menaruh dalam lemari baju, usahakan tidak dalam kondisi terlipat, tapi Gantung lagi. Iya. Itu tips dari saya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Satu lagi ya. Ya, apa? Semua itu dikerjakan jadi kayak setrika ini, yang penting itu biasanya setrika. Mencuci setrika itu jangan langsung. Kok enggak langsung? Nyuruh pembantu aja nggak apa-apa. Ini jangan, kita capek. Ya kalau ada yang punya pembantu. Waktunya sekarang Kang Maman, not to land.